Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lina Yulanopianti akan mewawancarai saudari Liza Hirmayani mengenai penanaman modal asing. Pertanyaan yang pertama, apa itu penanaman modal? Baiklah, penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing dengan penanam modal yang berada di negara Indonesia. Modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Baiklah, penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa itu DPM PTSP? Nah, jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP merupakan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. DPM PTSP dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan secara transparan kepada masyarakat. DPM PTSP mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi dari DPM PTSP yaitu pertama, perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan pelayanan, dan pengelolaan data dan informasi. Yang kedua, pengkoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan pelayanan, dan pengelolaan data dan informasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah DPM PTSP NTB termasuk dari Pemda NTB atau pemerintah pusat? Nah, baiklah, jadi penanaman modal di Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal adalah Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur tentang susunan organisasi penanaman modal dan Peraturan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Dinas Provinsi adalah bagian dari rencana tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Nusa Tenggara Barat adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja di daerah. Yang ketiga, menciptakan kemampuan daya saing daerah. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha. Yang kelima, kemitraan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta banyak lagi manfaatnya. Next, apa saja jenis dan berapa jumlah penanaman modal di NTB? Nah, baiklah. Jadi, jenis dan jumlah penanaman modal di NTB dapat kita lihat di layar.
Nah, jadi jumlah perusahaan PMA atau PMDN, izin atau non-izin yang tercatat atau diterbitkan tahun 2022. Jenis izin dan non-izin yang pertama itu ada izin prinsip, koperasi UMKM, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan SDM, kesehatan, pertanahan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan, pertanian dan perkebunan, peternakan, perhubungan, sosial, tenaga kerja. Nah, dapat kita lihat di sini jumlah perizinan paling banyak itu yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Sejumlah 849 izin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa saja keuntungan dari penanaman modal asing? Ya, baiklah. Jadi manfaat investor asing ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan masuknya investor asing di Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investor asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investor asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Terus mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan berkembang pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM adalah atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investor asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkungan perekonomian dunia. Manfaat penanaman modal asing bagi negara berkembang antara lain: 1. Menciptakan pekerjaan. 2. Teknisi proses dan keterampilan yang berguna. Yang ketiga, sumber simpanan atau devisa.